Nama saya Sucipto, alamat Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Saya S1 Teknik Mesin, pendidikan Teknik Mesin di IKIP Malang. Sebenarnya bidang pekerjaan saya itu lebih banyak di pendidikan, namun saya lebih tertarik untuk mengembangkan pengetahuan saya yang saya dapat di bangku kuliah itu untuk pekerjaan di lapangan. Pekerjaan lapangan yang dimaksud Sucipto adalah membuat pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Dan workshop ini adalah tempat pembuatannya. Di tahun 85, jadi di tempat saya ini belum ada listrik. Jadi listrik pada saat itu jauh di kota. Nah, kebetulan di tempat saya ini banyak potensi tenaga air, ya. Banyak potensi aliran sungai yang bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan peralatan, ya, sehingga peralatan itu bisa menghasilkan listrik. 1990-an itu saya telah membangun di 7 lokasi. Tapi semuanya di luar desa kami. Akhirnya pada saat itu desakan dari beberapa tetangga di lingkungan saya ini, bagaimana kamu kok hanya membangun di tempat lain, sementara kan desa kita ini juga butuh penerangan. Akhirnya pada tahun 92 kami berhasil membangun 1 unit mikrohidro, dan pada saat itu sampai ada yang menggunakan itu 130-an lebih rumah. Membangun dan menjalankan PLTMH membutuhkan proses yang panjang. Sucipto mengaku pernah berselisih dengan warga terkait hal tersebut. Jadi ketika tahun 2006 masyarakat saya kumpulkan, kita punya pembangkit harus lebih baik ke depan. Kita bangun bangkit 92, 94 listrik PLN ini masuk ke tempat kita, tapi tidak ada yang nyambung. Satu orang pun tidak ada yang nyambung. Jadi mereka bertahan sebagai pengguna PLTMH, itu kan bisa diutang, kata mereka bilang bisa diutang murah. Nah, ketika saya kumpulkan, ini harus beli kWh meter. Waktu itu saya bebankan 1.200.000 per 450 watt. Pembayaran selama 1 tahun. Dapat 6 bulan dari 136 pengguna waktu itu. Itu yang nyambung, yang daftar, ya, itu cuma sekitar 40 sekian orang. Nah, akhirnya saya didesak sama orang-orang yang udah bayar. Gimana ini? Kami kan udah bayar. Jangan nunggu mereka bayar semua. Kalau orang-orang kayak gitu itu sampai kapanpun enggak mungkin mau bayar, katanya. Akhirnya kan saya bersama tim, udah kalau gitu kita punya keputusan seluruh pengguna PLTMH diputus. Terus saya yang salah. Salahnya itu mutusnya pas menjelang Lebaran. Akhirnya saya sempat dilaporkan ke Polsek, dan pembangkit saya sekian hari kemudian itu tiba-tiba dibakar. Jadi seluruh ruangan pembangkit itu dibakar pakai bensin. Bahkan pihak dari kepolisian, dari Polres turun tangan. Mereka mencari siapa pelakunya, ya sampai sekarang enggak terungkap. Tapi yang jelas ya orang kita, karena enggak puas menjelang Lebaran, ya, listriknya dimatikan. Tapi ya memang latar belakangnya seperti itulah, ya. Kita maklumi mereka. Saat ini, semua rumah yang menggunakan listrik dari PLTMH milik Sucipto sudah menggunakan kWh meter. PLTMH milik Sucipto mengandalkan air dari aliran sungai yang berasal dari mata air di lereng Gunung Semeru.
Air ini lalu dibendung untuk diarahkan menuju ke bak penenang. Di bak penenang terpasang pintu air dan sentrap untuk mengendapkan lumpur. Selain itu, ada saringan untuk memisahkan sampah atau menyaring kotoran. Dua hal ini bertujuan agar lumpur dan sampah tidak masuk dan terbawa ke turbin. Air yang sudah disaring dialirkan ke turbin melalui pipa. Dari putaran turbin ini ditransmisikan untuk menggerakkan generator sehingga menghasilkan aliran listrik. Listrik dari generator tidak serta-merta dialirkan ke rumah konsumen, melainkan diolah di sistem kontrol pembangkit untuk mengatur jumlah pemakaian listrik. Dari sini, listrik dialirkan ke rumah-rumah konsumen dengan kabel dan dikoneksi melalui KWH meter dan miniature circuit breaker atau MCB. Setiap rumah dapat merasakan listrik dari PLTMH milik Sucipto dengan KWH meter 450 watt atau 900 watt setiap rumah. PLTMH ini beroperasi 24 jam penuh, namun tidak setiap hari. Pada hari Minggu, PLTMH ini dimatikan untuk pengecekan dan perawatan yang dilakukan oleh Sucipto dan tim. Makanya penting perawatan kita berikan kepada pengelola walaupun itu di tempat lain. Jadi pada saat hari Minggu itu, kalau untuk sebenarnya simpel sekali, turbin, generator, itu kuncinya cuma di bearing. Turbin di bearing, generator di bearing. Bearing ini kita kasih grease yang paling bagus. Itu cukup 1,5 bulan 1 tembakan. Udah cukup. Tapi kalau sampai 3 bulan tidak kasih tembakan, nanti ini bearing panas. Bearing panas akhirnya jebol. Kalau jebol itu kemana-mana kerusakan. Seperti itu. Ini kita lagi di mana nih, Pak? Ini adalah pengambilan air bendung. Jadi air ini dibendung, dialihkan airnya untuk menuju ke bak penenang. Kendala yang perlu dihadapi Sucipto untuk menjaga keberlangsungan PLTMH adalah sampah. Terlebih lagi saat hari sedang hujan. Ketika ada sampah, itu tidak terbangkit 25 lagi, mungkin di 15, mungkin di 10. Nah ini yang membuat kebutuhan sementara tetap di 20, sementara bangkit cuma 15 kan, tidak bisa. Akibatnya kalau dipaksakan itu alat-alat bisa rusak. Jadi makanya di workshop tadi kita lihat ada beberapa voltmeter, voltase. Jadi ketika terjadi perubahan itu cepat-cepat ada petugas yang ke sana bersih-bersih sampah. Itu terjadi kalau musim basah atau musim penghujan. Kalau musim kering malah jarang. Selain itu, Sucipto sadar bahwa air adalah sumber utama bagi PLTMH. Maka dari itu, Sucipto membentuk suatu kelompok demi menjaga kelestarian air di lingkungan. Mereka ini adalah petani-petani yang dimana lahan pertaniannya ini sangat digantungkan dengan adanya air. Jadi ada pesawahan. Jadi di pembangkit kami ini yang aliran irigasi ya ke Poncosumo ini mengairi pesawahan kurang lebih ada sampai 100-an hektar. Nah, dari sini dibentuk kelompok ya yang anggotanya paling banyak itu orang-orang desa dusun sebelah. Karena mereka sangat berkepentingan dengan air itu. Yang sampai saat ini itu setiap berapa bulan sekali ada pertemuan. Kita ngomong-ngomong bagaimana ke depan. Juga pernah mengadakan penanaman penghijauan di sepanjang aliran sungai yang kami lakukan. Itu membahas bagaimana agar sungai kita ini kan milik kita, juga milik nantinya itu kita wariskan kepada anak cucu kita. Aliran listrik dari PLTMH milik Sucipto saat ini menerangi 124 rumah.
Semua ini dinikmati para konsumennya hanya dengan membayar Rp500 per kWh. Lebih murah Rp100 jika dibandingkan dengan tarif per kWh dari PLN untuk daya 900 volt ampere. Itu pun untuk konsumen bersubsidi. Pada saat itu, di awal-awal kami mengelola pembangkit itu memang kami punya komitmen. Saya membangun pembangkit ini untuk orang banyak. Kalau menurut saya sih, betul saya memang menjual listrik kepada masyarakat. Namun itu sebenarnya di sana banyak sesuatu yang saya sumbangkan untuk masyarakat. Kenapa? Satu unit pembangkit, kebetulan yang unit 2 itu memang banyak sumbangan sih. Yang unit 1 uang pribadi. Itu sekitar 750 juta. Itu di tahun 2012. Dengan hasil 2 juta ya, setiap bulan, sementara saya punya 3 karyawan. Ini sebenarnya sudah tidak rasional. Makanya kamu mengakui atau tidak ya, aku ini bantu kamu. Walaupun enggak, saya itu kan bayar, tapi kan bantu ke kamu. Saya udah dari dulu Pak Chip baru itu ya, baru diri ini tuh udah pakai. Jadi sampai sekarang saya tuh mau cabut juga sayang gitu loh. Kalau dibandingkan punyaan Pak Chip sama PLN itu jauh. Jauh apa itu namanya ya? Dari segi pembayaran juga itu lebih ringan dari Pak Chip. Buat itu nanak nasi. Terus pakai yaitu TV, kulkas juga itu, cuman cadangan doang itu yang PLN. Ini kan dari Pak Chip, yang ini dari PLN. Oh, beda. Iya, saya gituin. Soal lampunya juga itu sama, dua-duanya tuh yang satu punya PLN, yang satu punya Pak Chip. Yang PLN itu buat cadangan, kalau lagi ini mati, itu yang baru yang dinyalain. Yang ya. Jadi dengan mikrohidro ini tentunya bisa menjadi pembelajaran. Ya mudah-mudahan yang kami lakukan ini bisa dibuat sebagai pengetahuan lah bagi generasi yang akan datang, sehingga ada keberlanjutan. Apa yang saya usahakan selama ini itu bisa terwariskan kepada generasi yang akan datang.